Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Pada episode kali ini kami ingin menceritakan pengalaman perjalanan kami atau ziarah kami menuju kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kota Al-Madinah An-Nabawiyah, yang di dalamnya alhamdulillah kami berkesempatan diberi taufik dari Allah Ta'ala untuk mengunjungi Masjid An-Nabawi. Dari kota Mekah setelah berjam-jam lamanya, alhamdulillah sampailah kami di kota Madinah pada pukul 12.00. Setelah itu kami kemudian beristirahat dan pada jam 3 atau pukul 3 dini hari kami mengunjungi Masjid An-Nabawi untuk pertama kalinya, Masya Allah. Dan ini merupakan salah satu doa kami ya untuk mengunjungi Masjid Nabawi, dan begitu pula juga dengan para pemirsa sekalian, dan kami doakan mudah-mudahan diberikan kesempatan juga untuk berkunjung ke Masjid Nabawi, entah dalam bentuk berhaji atau berumrah, amin ya rabbal alamin. Di Masjid Nabawi ya pada pukul 3 dini hari tetap dipadati oleh jamaah yang melaksanakan sholat malam sampai masuknya waktu fajar, dan di antara mereka juga ada yang kemudian melaksanakan ziarah atau bersolawat ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa di Raudhah, Masya Allah. Setelah masuknya waktu fajar, maka kita akan Masya Allah, kita akan mendengarkan bacaan imam ya, yang begitu merdu, yang luar biasa, yang sebelumnya kita hanya mendengarnya melalui murattal atau live atau siaran langsung dari video, dan alhamdulillah kita diimami secara langsung dengan jumlah jamaah yang begitu banyak. Dan di antara keistimewaan dari Masjid An-Nabawiyah juga ini adalah setiap atau hampir setiap waktu sholat ya, kita akan sholat jenazah, dan tentu saja pahalanya akan sangat besar ya, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat ya, lebih banyak dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya selain daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karenanya sangat rugi ya jikalau kita datang berumrah dan kita tidak banyak melaksanakan sholat. Alhamdulillah setelah melaksanakan sholat isyraq, maka kami beserta keluarga ya, keluar berjalan-jalan mengelilingi Masjid Nabawi, menikmati panorama yang luar biasa indahnya, menyejukkan, adem di hati, dengan jejeran payung-payung ya elektrik yang bisa terbuka dan bisa tertutup, dan begitu pula juga dengan ya kipas angin yang sangat besar ya, saya tidak tahu apa namanya. Dan ini tentu saja menenangkan, dan inilah sebenarnya ziarah yang paling menenangkan hati kita ya. Kalau kita haus, maka bisa kita meminum air zam-zam. Masya Allah, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Setelah berjalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi, maka kita menuju ke bagian luarnya lagi. Di bagian luar itu terdapat spot untuk berfoto ya, sebagai kenang-kenangan kita telah mengunjungi Masjid Nabawi ya. Pada saat kita keluar lagi, maka kita akan disambut dengan burung merpati dengan jumlah yang sangat banyak, dan tentu saja menambah keindahannya dan membuat girang ya para anak-anak melihat kumpulan merpati yang begitu jinak, yang kemudian diberikan makanan ya, kemudian bergerombol ya, sehingga pun menjadi tempat untuk berfoto yang menarik. Di sekitaran Masjid Nabawi, dari jejeran hotel-hotel juga ya terdapat berbagai macam kuliner ya, makanan
mulai dari untuk sarapan pagi, ya, sekedar ngopi, memakan cemilan-cemilan, ya, dan istimewa juga di Masjid Nabawi ini, khususnya bagi orang-orang Indonesia, ya, kita begitu mudah, ya, atau terlihat begitu banyak jamaah haji, ya, jamaah umroh dari Indonesia. Baik, bagi teman-teman yang rindu akan suasana azan di Masjid Nabawi, silahkan menyimak. Masya Allah, demikianlah lantunan azan yang begitu menggetarkan jiwa, begitu merdu, dan senantiasa dirindu-rindukan. Alhamdulillah, di malam harinya kami diajak oleh Ustadz Syahrul Bardin, salah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Madinah, untuk mengelilingi sisi-sisi dari Masjid Nabawi. Masya Allah, sempat berkunjung ke tempat Bai'at Bani Saqifah. Setelah itu bersama Ustadz Restu mengajak kami untuk berjalan-jalan di sekitaran Gunung Uhud, ya, sambil mencicipi bakso dari Indonesia. Tapi yang menarik bagi kami adalah Jabal Rumah yang bisa dijangkau bersama keluarga. Alhamdulillah kami mendaki ke atasnya. Dari puncak Jabal Rumah ini nampak pemandangan yang begitu indah. Tetapi di balik semua itu tersirat sejarah yang begitu mendalam, ya, karena Jabal Rumah ini adalah salah satu tempat yang paling penting di perang Uhud, di mana disinilah para sahabat tim pemanah, ya, karena Jabal artinya gunung,
Rumatun artinya pemanah. Disinilah para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk menjadikan tempat ini sebagai posko pengintaian dari atas dari musuh-musuh ya. Akan tetapi qadarullah ya, di perang Uhud ini tepatnya di bawahnya banyak sahabat yang kemudian menjadi syahid dalam perang ini. Dan di bawah masjid, di bawah Jabal Rumah itu terdapat Masjid Syuhada namanya. Nah, alhamdulillah di subuh harinya kami kembali melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah qadarullah hujan turun dan begitu disambut antusias oleh para jamaah sholat subuh. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujannya sangat deras ya kala itu ya, sehingga kalau tidak salah di hari itu Saudi Arabia meliburkan ya semua sekolah di Saudi Arabia. Tibalah waktu kami untuk kembali ke Riyadh. Sebenarnya secara pribadi hati ini masih ingin berlama-lama di Masjid Nabawi ya, bahkan sampai sekarang pada saat kami membuat video ini masih ada rindu untuk berkunjung di Masjid Nabawi. Begitulah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dicintai oleh umatnya. Karenanya kita memohon kepada Allah dan seluruh pemirsa mudah-mudahan bisa berumroh atau berhaji. Yang sudah berumroh ya atau berhaji mudah-mudahan bisa kembali berkunjung ke Masjid Nabawi untuk melepaskan kerinduannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.